Shalom Elohim, semua saudara-saudara yang dimana saja kita berada. Saya minta maaf kalau ada kata-kata atau postingan-postingan saya yang menyinggung saudara semua. Yang saya beritakan itu, saya hanya menyampaikan kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang saya lihat. Saya melihat itu Tuhan Yesus datang kepada saya, berbicara kepada saya. Tuhan Yesus yang wajahnya itu kita tidak bisa lihat, yang bercahaya itu Tuhan Yesus datang kepada saya dan berbicara kepada saya pada saat itu pukul 3 subuh. Saya tidak terlelap, tidak tidur. Dan ia berkata kepada saya, anakku, aku sangat sedih karena manusia tidak mengenal aku seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka menghina, menyangkal, oh itu ya, pada zaman dulu Tuhan Yesus, itu ya anaknya Maria, Yusuf, tukang kayu itu tetangga kita yang kita kenal. Seperti itu kata-kata manusia saat ini. Dan saya tidak mengada-ngada saudara-saudara, saya minta maaf, kenapa saya diam? Saya tidak mau mencari pembenaran diri saya. Apa yang saya sampaikan, ya saya melihat. Tuhan Yesus itu datang berulang kali kepada saya dan berkata bahwa ia sedih. Sebab manusia tidak tahu bahwa zaman ini akan segera ditutup dan antikris akan segera berdiri. Dan kengerian itu nyata saudara-saudara yang akan terjadi di depannya nanti. Roh Tuhan Yesus itu tiba-tiba masuk dalam tubuh diri Pak Aditya ini. Saya melihat ya dan amin. Saya tidak bersaksi karena saya dipaksa atau apa, tidak saudara-saudara. Saya melihat sendiri dengan biji mata saya. Rohnya Tuhan Yesus itu masuk dalam diri Pak Aditya Nugrahanto ini. Dan Ibunda Fei sendiri itu adalah Roh Kudus yang memakainya selama ini untuk bernubuat saudara-saudara. Terserah, tidak ada paksaan. Dari dunia ilahi Tuhan tidak memaksa anak-anaknya untuk mau percaya atau tidak. Tapi saudara-saudara, saya mengasihi nyawa roh. Karena pada saat terakhir nanti saya akan ditanya, apa yang sudah engkau perbuat? Apakah engkau sudah memperingatkan saudaramu? Saya ini orang berdosa dan sangat berdosa saudara-saudara. Jika engkau membenci, saya minta maaf, atau saya ada bicara salah, atau menyinggung agamamu, atau menyinggung apapun tentangmu, saya minta maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan sedih karena anak-anaknya di akhir zaman ini, mereka tidak mengenalnya. Bahkan mereka membaca Alkitab, mengaku percaya Yesus, tapi mereka tidak pernah melihat dan mengalami Yesus itu. Jadi mari saudara-saudara di luar sana, saya memilih diam karena saya tidak mau ada berdebatan dan menimbulkan huru-hara di mana-mana. Yang saya sampaikan hanyalah kebenaran saudara-saudara. Tolong rendahkan hati, berpuasa, tanya sendiri kepada Tuhan. Tanya sendiri, Tuhan akan datang dan berbicara kepadamu. Antikris akan segera berdiri dan berkuasa penuh. Dan akan ada zaman di mana zombie-zombie manusia-manusia yang menerima cairan binatang itu akan berubah perilaku seperti zombie. Dan ketika 5G itu diaktifkan, saudara-saudara, seperti mereka dikontrol, yang saya dilihat, saya diberikan penglihatan oleh Tuhan itu, kengerian malaikat-malaikat bersayap hitam menyiksa manusia-manusia yang tertinggal di bumi ini. Saya sedih saudara-saudara. Saya bukan untuk menyenangkan telinga kalian, sebab kengerian yang Tuhan tunjukkan yang akan terjadi di depan nanti, saudara-saudara, itu ngeri. Jadi mari tinggalkan egomu. Datang kepada Yesus, bertobat saat ini. Kita semua orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara-saudara. Saya bersyukur hanya karena kasih karunia-Nya saya hidup sampai saat ini. Saya tidak, di surga tidak ada agama, saudara. Tidak ada Kristen, tidak ada Islam, tapi semua sama di mata Tuhan. Yang Ia menilai adalah isi hati kita. Jadi saya minta maaf untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang lain. Mari, tanya kepada Tuhan. Dan renungkanlah, apa itu penyesat? Dalam kitab Yohanes pasal 2, pertama Yohanes pasal 2 ada di situ nyata. Penyesat itu artinya di situ. Orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Mereka adalah penyesat. Kita bisa lihat dari buahnya. Mari kita lihat. Semuanya terbuka. Saya ini seorang pendosa. Dan apakah selama ini perbuatan saya tetap seperti itu? Ataukah ada perubahan? Saya ini cuma Tuhan yang bisa menilai. Saya tidak mau menghakimi. Dan saya tidak mau terlalu. Karena saya orang berdosa, saya tidak mau menilai orang lain atau mengurusi kehidupan orang lain. Saya hanya mau menghimbau untuk kita bertobat, saudara-saudara.
Karena di depan yang akan terjadi ini kengerian, ratap tangis, kertakan gigi. Ketika Tuhan Yesus itu datang. Antikris akan segera mengontrol semua manusia yang tertinggal di tengah-tengah dunia ini. Akan banyak penyakit dan membuat manusia seperti zombie. Karena itu mari saudara-saudara, Tuhan mau kita merendahkan hati. Kita tidak boleh mencari pembenaran, tetapi kita mencari kebenaran. Zaman ini akan ditutup. Karena itu mari saudara-saudara, tolong. Dalam kitab Yehezkel mengatakan bahwa jika kita melihat orang berbuat kejahatan dan kita tidak menyampaikan apa yang kita tahu, darah mereka akan ditanggungan. Dosa, nyawa itu akan ditangguhkan kepada kita ketika dalam penghakiman nanti. Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan kebenaran. Terserah saudara-saudara mau menerima atau tidak. Urusan saudara-saudara dengan Tuhan. Kata Tuhan, barang siapa lebih mengasihi ayahnya, ibunya, saudaranya, mertuanya, anaknya, lebih daripada aku, ia tidak layak. Saya manusia berdosa, saudara-saudara. Saya sangat berdosa. Hanya karena kasih karunia-Nya. Saya hidup sampai saat ini. Oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus. Mari, rendahkan hati, ambil puasa. Tanya Tuhan. Ia akan berbicara langsung kepadamu. Terima kasih, Tuhan memberkati.